النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح والجنة عبد الزوجة والوالد وأخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an babu haddil gathafi. Babu haddil gadhafi utawi iki ku bab narangaken hate nuduh zina maring wong liya. Utawi iki ku bab narangaken hate nuduh zina marang wong liya. Lafat qadzaf nika secara lugatan ar-ramyu bisyai', menuduh seseorang dengan sesuatu. Apapun tuduhannya, kalau secara dipandang secara lugatan, secara segi bahasa adalah ar-ramyu bisyai', menuduh dengan sesuatu. Wa fi syar'i, adapun had menurut syariah, secara syara' ar-ramyu biwad'in yujibul had 'alal maghdhuf. Ar-ramyu menuduh biwad'in dengan wati', yakni dengan zina, yujibu yang mewajibkan al-hadda untuk dihad, alal maghdhuf atas orang yang menuduh. Yujibul hadda alal maghdhuf, atas orang yang dituduh. Ar-ramyu biwad'in yujibul hadda alal maghdhuf. Secara bahasa qadzaf nikah adalah menuduh sesuatu. Adapun secara syariat menuduh berzina yang mewajibkan untuk ditegakkan hukum had karena tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazala arikalani temurun apa udzur ingsun. Udzur yakni napa? Pembebasan maknana. Apa udzri pembebasan ingsun. Qama mongko jumeneng ngadeg sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumeneng alal mimbari ngatasi ndukuri mimbar. Fadzakara mongko nutur sapa Gusti Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono temuruni ayat. Dzalika ing mengkono-mengkono temuruni ayat. Wa ta'ala lan maos sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa ta'ala lan maos sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Falamma nazala mongko semangsane mongko tatkalane temurun saking mimbar sapa Kanjeng Nabi. Falamma nazala mongko tatkalane temurun saking mimbar sapa Kanjeng Nabi, amara mongko perintah sapa Gusti Kanjeng Nabi birajulaini kelawan wong lanang loro
Nyamana reng dua ni ka Hasan bareng Mistah. Hasan wa Mistah. Orang laki dua seesoro bi Kanjeng Nabi nyamana Hasan wa Mistah. Wa mra'atin dan wong wadon nyamana Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash. Faduribu mongko den cilit, mongko den pukul sapa wong telu. Faduribu mongko den cilit sapa wong telu al-hadda kelawan had akhrajahu ngetoaken hu ing hadits sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu lan Imam papat wa asyara lan awe isyara ilaihi maring hadits sapa al-Bukhari Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau ada lamma nazala udri qamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat pembebasan daripada Sayyidatina Aisyah artinya ketika Sayyidatina Aisyah dituduh berzina, dituduh aslingkuh bareng nyamana sahabat semulja Sofwan bin Mu'attal. Senuduh adalah orang-orang kafir. Senuduh orang-orang munafik. Orang-orang se becik ke Kanjeng Nabi akhirnya ngebay isu hoak menuduh bahwa Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin telah melakukan perzinahan kelaban Sayyidina Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya kabar ini kesanter terus melebar luas sampai sekota Madinah, ginjung puna. Bahkan Nabi SAW pun bingung, artinya karena ayat tak turun hidangan hingga beberapa hari. Ketika berita palsu saya terkenal kelaban kisah hadis ifki, Sayyidatina Aisyah pun mengurung diri ning dalam tak pernah keluar. Orang-orang munafik amain ning kantone. Orang setanda ke Kanjeng Nabi amain. Artinya main ngeboy kesempatan. Arya mumpung kesempatan teti Siti Aisyah anake tuduh selingkuh. Bakto situng peperangan Sayyidatina Aisyah ini kan nyandingin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, peleman dari peperangan nikah pekol ngakui situng napanya mana tempat saya pekol gak sah. Sayyidatina Aisyah nyontoron yang situng tempat untuk penekanin hajat. Akhir turun Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini kan orang napanya mana relatif enteng, jadi tak igris sesemekol. Mare toron ongke epekir pun lah ongke epekol aja. Dan ternyata Siti Aisyah toron pun sebab salah situng perhiasan yakni kalong beda selopan yang tempat gila. Bali boleh ke tempat semuang hajat gila. Nah semekol tahun yang Sayyidatina Aisyah ni katoron pacet enteng ketika orang banyak semekol bareng pun labi tabi Sayyidatina Aisyah mari ngalak kalong ni beli ke tempat asal para tentara gila para prajurit ternyata sobu. Nah akhirnya dengan putus asa beliau resarian para prajurit gila pun sobu ngambon istirahat sampai tangeda beda prajurit situngnya mana Sofwan bin Mu'attal aneka terakhir rajalan bareng pun terakhir rajalan kapangki Sayyidatina Aisyah maka Siti Aisyah pun paungka de cerana de kendaraan Sayyidina Sofwan bin Mu'attal bahkan ada dalam riwayat Sayyidina Sofwan bin Mu'attal nonton aneka beda yada tak nonton beda budi jadi sama sekali tak toleh dekat Siti Aisyah
Mun bedek budina mungkin nonton dari budi kata engak napa Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Sofwan bin Mu'attal ane kan nonton kendaraan gelak saya tompak bi Sayyidatina Aisyah ane ke bedek ada sama sekali tak toleh ke budi. Kata enggak orang-orang munafik coba bawa Sayyidatina Aisyah nompak kendaraan Sayyidina Sofwan bin Mu'attal. Ngebei hadis palsu, ngebei cerita palsu, hoak. Siti Aisyah itu doa zina. Buktena, tonton gelar wah. Numpak kendaraan Sofwan bin Mu'attal dari dimah. Pon rame ponan sekota Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW pacat basyariyah sifat manusia sompak pun biasa. Dalam rumah tangga Kanjeng Nabi juga ngalamin sompak dalam rumah tangga. Margana orang mula sompak urusan apa bayi tak sompak enggak urusan rumah tangga. Kegilongku, stresongku mula urusan rumah tangga nih. Mungkin urusan utang piutang, bisa gelek. Urusan napa, rebuan ruar, rebuan ria, masalah warisan apa, bisa gelek. Tapi mau urusan keluarga nih ngenongku. Baik gembo kon ngareng tak tegas mulai urusan di rumah tangga nih kan. Kanjeng Nabi sompak remar ya. Malaikat Jibril pun tak rontoron. Karena Gusti Allah andi skenario lain. Dari hikmah kejadian nekat timbul hukum deki. Dari kejadian nekat timbul hukum. Apa hukum? Haddul qadzaf nih kan. Menuduh berzina tanpa mendatangkan 4 saksi wajib qadzaf belum puluh kali jilidan. Andai kata ada kisah hadis ifki ini ke hikmah dari kejadian nikah tak mungkin benar hukum haddul qadzaf. Nikah skenario daripada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ada rencana lain dalam peristiwa nikah. Nah, singkat cerita akhirnya turun ayat udri. Saya membebasakin apa Sayyidatina Aisyah dari perbuatan-perbuatan orang-orang si munafik. Fadzakara qama Rasulullah SAW alal mimbar. Maka Kanjeng Nabi langsung bergegas menuju masjid dan membaca ayat Al-Quran di atas mimbar. Watalal Quran dan membaca Al-Quran. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Hadis ifki. Hadza ifkum mubin. Subhanallah. Allah Ta'ala saya jawab. Gusti Allah Ta'ala saya jawab dak peristiwa Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi tak nora jawab. Karena Kanjeng Nabi tadi jawaban. Tanya dia ke Sayyidina Ali, dia remai mengkubaan wahai Ali. Kejadian dia semenimpa ada engkau, dia Kanjeng Nabi musyawarah. Sayyidina Ali ada bu, ya Rasulullah, kau dah tak nengalein Sayyidatina Aisyah kecuali orang bagus, tak mungkin mengerjakan sesuatu saya keji ngak ni ke ya Rasulullah. Hatanya boleh ada sahabat saya lain, dia remai menurut ban hari kejadian kadaria semenimpa engkau. Ya Rasulullah, mun pacat kejadian nikah engku benar-benar terjadi, maka apa beran muang Siti Aisyah? Macam-macam jawaban. Akhirnya Gusti Allah saya jawab. Mun beda orang ngaranen, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Nikah ayat saya nerangaki sampai ke budi nikah. Nerangaki apa? Tentang hadis ifki. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, berita palsu itu adalah dari golongan kamu juga. Dan Gusti Allah, orang sebaik ngebair ya,
cerita-cerita saya menuduh Sayyidatina Aisyah selingkuh bi Sayyidina Sofwan bin Mu'attal dari golongan kakek. Yani orang-orang munafik, benar orang kafir. Ini cek gawo zaman Kanjeng Nabi orang munafik re bedal Pak. Mak teti setia. Gudeng munafik setia. Dongko pengikut tambaan kor setia ada ban gelede. Duhur kente merah. Kulaku merah sampai 2 hari merah datang boleh koneng-koneng. Wis munafik kabeh sene wisan. Ada setia aja tak ada. Bilon boy ya saingan sarah wis samoso dola tokar geledek dadi anak buan. Sada sejati wisan. Ada jonggon munafik kabeh sene. Di zaman Kanjeng Nabi ada munafik nih kepada. Gusti Allah senarangake nih. Bahwa berita bohong sempon lancaraki bi orang-orang munafik nih dari golongan orang-orang saya sama ke Kanjeng Nabi. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong tadi itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagimu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Dan barang siapa di antara kalian, di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, yakni pemberitaan hadis ifki, itu bagian adalah azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala langsung metoron ayat segala neka. Orang se nuduaki hadis ifki neka. Gusti Allah semembasaki Sayyidatina Aisyah akhirat. Burung pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun maus ayat nikah termasuk timbul hukum. Apa hukumnya? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Orang-orang maka mereka yang telah menuduh tidak mendatangkan 4 saksi, yakni orang saksi atas berita kebohongan tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka adalah orang-orang yang dianggap bohong menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini orang guru terus dak remah hukumna walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang telah menuduh wanita yang baik-baik dituduh berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 daripada saksi, maka tegakkanlah hukum had. Tiap-tiap orang yang menuduh tersebut 80 jaldatan belum polo cedetan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Cak terima penyaksian orang kadare selama-lamanya. Tetiak saksi buali nikah tak oleh, tetiak saksi jual beli tak oleh, tetiak saksi utang piutang la taqbalu lahum syahadatan abada. Fa ulaikumul fasiqun. Ulaikumul fasiqun, karena orang-orang dia orang-orang fasik. Oh, balisnya berat. Keebalisin ancaman seksaan yang sangat besar, juga tak terima penyaksian. Ben orang peneka pon iya cap di Gusti Allah orang se fasik. Telok orang se ahli neraka. Kafirun, zalimun, fasiqun. Orang se fasik. Mau seneka Kanjeng Nabi ni atas mimbar kala. Falamma nazala amara bi rajulaini wa imra'atin fadhuribul had. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar nikah, maka Kanjeng Nabi memerintahkan 2 orang, engki peneka Sayyid Hasan bin Mistah wa mra'atin benoreng bineknya mana Hamnah fadhuribul had, maka jilid orang telok peneka kelaban jilitan had. Nah, nika dari hadis nika napa dalil bahwa subutu hukmul had, ketetapan daripada hukum had, yakni haddul qadzaf. Jadi orang ngaranin zina ini cek gampang sampean. Can anu selingkuh lah, cek macam cak anda. Sampian berarti ampun qadzaf, menuduh orang tanpa saksi. Nikah wajib jilid belum polo kalih. Jadi sampean mun ngeding berita neng desa utawa neng kamah terus ngeding can selingkuh, can zina, cek sampai percaya.
Karena mungkin orang walaupun pun jelas masuk kamar matiin demar, mun kita ngetelak saksi gila betul-betul bersetubuh, tak keneng ya ikan apa yaranin orang gila, yaranin orang ngazina, tak keneng. Jadi neka hukum kangkui orang se menuduh zina tanpa mendatangkan saksi, maka neka binasil Quran. Kelaban nas Al-Quran berarti thubutu ma qadhafa bihi, maka neka wajib ditegakkan hukum had bagi orang-orang yang menuduh zina, sedangkan dia tadi itu tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Termasuk saya Mistah nih kak napanya mana orang saya termakan korban dari hadis ifki nikah, mengiyakan atau mempercayai dengan hadis ifki nikah, percaya aja. Akhirnya karena pun napanya mana Mistah nikah menyebarkan berita bohong, akhirnya pun nikah langsung pejedet di Kanjeng Nabi, turun dari mimbar langsung pejedet. Terus orang-orang sing nikah tek kening napanya mana tek kening terima penyaksi. Akhirnya Mistah nikah belenjain menabi tak salah belenjain yengonin bi Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq insyaallah. Jadi karena menyebarkan berita hoak, berita-berita hadis ifki nikah, akhir Kanjeng Nabi sampai bentuk turun ayat gila saya ampun baca, akhirnya tak yengonin karena pegel, karena sakit hati, karena pun termasuk penyebar berita-berita si bohong gila. Akhirnya pun napanya mana tak beri kelonggaran dalam rezeki, yakni tak yengonin ampunan, tak bantu ekonomi. Akhirnya pas nikah turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul qurba. Tetap perintah suruh beri deer, tetap suruh perintah suruh beri ngakan, suruh belanja tetap suruh engone. Tetapi hukum pejedet had tetap hukum had. Laju orang ini kata teremah penyaksina abadan selamanya. Karena orang ini adalah termasuk orang-orang yang fasik. Alhamdulillah. Jadi dari pelajaran nikah perlu pelajaran seberharga, cek pangkempang ngaranin orang ngazina. Walaupun ketinggal gocengan, karo gocengan. Kakek apa bawa tukang ngojek yang gocengan karo dia. Cek pangkempang nuduh orang ngazina. Mun seumpama beda rame berita tentang nikah, sampean sampai termakan menjadi korban pemberitaan sing nikah. Bahwa cek percaya. Karena bisa jadi orang nikah orang munafik sing menyebarake fitnah, sing untuk menghancurkan nama baik seseorang. Kadang-kadang baca orang nikah carana menjatuhkan orang nikah baca banyak carana. Mulai BPC tak gelem. BPC tak gelem, di jabatan tak gelem. Pasti cara terakhir bireng bine. Congok wis, jebakan kabine lah. Jebakan kabine bireng bine. Bahkan mungkin neka dengan sengaja bedoreng bine syaratin. Ratin mapan ngude orang sih tak bisa kompromi. Beri PC tolak. Beri jabatan saya strategis tolak. Deki ececel bi orang bine rayu kenalan. Munda kiai tanya hukum, bagaimana kiai hukumnya saya ini punya masalah. Jawab, oh ya kiai alhamdulillah saya sudah
merasakan ketenangan Kiai. Marsineka pun tanya Ki, sampean siapa? Dan Kiai, saya ini janda Kiai, punya anak satu. Oh, Masya Allah. Ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Ya. Wis, Marsineka. 2 hari tak telepon, Kiai bingung. Dia tanya, dia aja biasa nak tanya. Telepon, Marsineka mau lain pun. Kodung ngepi-api begeger. Neka tipu daya mereka. Oh maaf Kiai, kerudung jatuh. Oh nggak apa-apa. Mau lain bon, mulai nyungobun seneng, marsineka PAP kemancingan, nata pasang. Oh ya Allah Kiai, maaf ini nggak kelihatan saya ya, nggak apa-apa. Hari berikutnya pon mulai vulgar wisan. Mengarah ke napa pornografi punan, mulai entah kodungan, mulai anak kawasan tok sampai buka kepi akhir screenshot pak, mau nak kiai ini berdiri ya, screenshot sebar bahwa kiai fulan bi fulan ngomong biria ada remak amarah jajal kan zaman kau kan tak gelem itu bundeng bine jadi nari yang kau tak kau merawas neka orang-orang saya berusaha untuk merusak citra orang neka tetap bed orang hasut neka pasti bed orang mula nggak neka harus sadar neka pun banyak kejadian korban-korban dari tokoh masyarakat saya pesan neka nih serangan bi orang bine ini kan screenshot kapi nama bayi padeng mau apa cek screenshot deh ya sahabat neng media Facebook sahabat Instagram bahkan mau tak majar PC seberi ya sebar bingko ada rumah masih beri PC tapi sebar salah lagi kalangan PC deh ya mula ngaji kan orang lah tokoh masyarakat kalau pola ada penggemar sama Ibu Surawi ada penggemar ya, ada fan berrata-rata ada. Nah, mereka bahaya daripada menuduh berita palsu, menuduh zina. Hukum bade nyaman haddul qadzaf. Aniki bade lebih lanceng, lebih jelas insyaallah keterangna. Nah, dadi cek sampai napa rok norok ngaranin orang azina. Karena nika bade hatta. Ning dunya akhirat ya lebih berat. Lebih berat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa dhaka وذكره الغافلون اللهم ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ربنا واصلح لنا كل الشؤون
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها سوسا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الصلاة ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه